Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dari ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Tibak Mengaji. Kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan syarah kitab Tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-15 tentang rasa takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah tentang firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, para malaikat, para malaikat berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah maha tinggi lagi maha besar. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya malaikat yang begitu hebat, makhluk yang luar biasa, ya, itu pun takut kepada Rabbul Alamin, ya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya. Bahwasanya mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Padahal betapa dahsyatnya malaikat, betapa hebat kekuatan malaikat, ya. Dan sangat dekat dengan Allah, sangat takwa kepada Allah, ya. Tetapi malaikat saja tidak berhak untuk disembah karena dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Quran surat Saba ayat 23 yang tadi kita bacakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Hati-hatinya siapa? Hatinya para malaikat. Dan ini dalil bahwasanya malaikat memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti memiliki sayap, uli ajnihah, masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihah. Kata Allah, Allah telah menjadikan malaikat memiliki sayap-sayap, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha', ada yang lebih daripada itu, seperti malaikat Jibril yang memiliki sayap 600 sayap, ya. Jika salah satu sayapnya dibuka, maka akan menutup cakrawala, yang ini menunjukkan dahsyatnya malaikat. Dan malaikat memiliki zat yang tercipta dari cahaya, ya. Cahaya selalu menunjukkan akan kesucian, tercipta dari cahaya. Dan malaikat memiliki fisik, ya. Fisiknya tadi diantaranya memiliki sayap, memiliki tubuh, kemudian memiliki wajah, ya. Disebutkan punya telinga. Datang dalam hadis-hadis, diantaranya memiliki qalb. Qalb itu jantung dalam bahasa Arab. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, kata Allah, tatkala dicabut rasa takut dari jantung mereka. Tentunya jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia, ya. Kalau manusia jantung ada denyutnya, ada klepnya, ada katupnya, ada aliran darah, ya. Kemudian bisa mengalami penyumbatan kalau terlalu banyak makan kolesterol dan macam-macamnya. Tentu jantung malaikat tidak demikian. Jantung malaikat tidak demikian. Karena malaikat asal tidak makan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Dan ini ada kehebatan malaikat. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan kepada malaikat, ya. Faqarraba ilaihim, ya. Qala ala ta'kulun, malaikat, makanan sudah dihidangkan depan malaikat, itu malaikat menjelma menjadi manusia. Kemudian mereka tidak makan-makan, ya. Tidak menyentuh makanan tersebut. Ala ta'kulun, tidaklah kalian makan. Fa'awjasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim takut. Qalu la takhaf. Ya. Jangan kau takut wahai Ibrahim. Jadi Ibrahim ternyata melihat mereka, kok ini manusia tidak makan. Ternyata mereka adalah malaikat. Tidak makan. Dan yang menakjubkan, mereka tidak makan tapi kekuatan mereka luar biasa, ya, tidak pernah letih, tidak pernah capek, padahal tidak makan. Subhanallah, bagaimana Allah ciptakan mereka dengan sumber energi yang tidak perlu diisi dengan energi makanan dan minuman, tapi malaikatnya sendiri energik. Ingin saya sampaikan di sini, tentu jantung malaikat tidak sama dengan jantung
manusia harus diberi asupan gizi untuk jantung, kemudian harus ada aliran darah ya. Kalau macet aliran darah maka jantung bisa bermasalah, bisa berpenyakit dan yang lainnya ya. Tentu jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia. Nah, kalau ini sekedar faedah, kalau di antara makhluk saja namanya sama-sama jantung, bisa berbeda hakikatnya dan sangat jauh berbeda antara jantung malaikat dengan jantung manusia ya. Itu saja bisa berbeda, apalagi antara kesamaan nama antara makhluk dengan Khalik. Tentu akan tidak bisa dianalogikan sama sekali. Jantung manusia tidak bisa dianalogikan dengan jantung malaikat. Kenapa tidak bisa dianalogikan? Karena sumber penciptaannya berbeda. Manusia tercipta dari tanah. Kemudian untuk hidup maka jantungnya harus diasupi dengan gizi, aliran darah dan macam-macamnya. Malaikat tidak. Malaikat tercipta dari cahaya, tidak makan, tidak minum. Mereka terus bisa beraktivitas. Kalau antara makhluk dengan makhluk saja bisa berbeda, ya apalagi antara makhluk dengan Khalik. Kalau kita bilang wajah manusia dengan wajah Allah tentu tidak bisa disamakan, tentu tidak bisa disamakan ya. Kata Nabi SAW, hijabuhun nur law kushifa la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijab Allah adalah cahaya, kalau cahayanya disingkap maka subhatu wajhi, maka cahaya wajah Allah akan membakar seluruh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya wajah tersebut. Yang wajah tersebut adalah kelezatan terindah pada hari kiamat kala. Bahkan ini diakui oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya menyatakan bahwasanya nikmat terindah di surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu wajah tersebut tidak bisa disamakan dengan wajah makhluk. Oleh karenanya kalau di antara makhluk saja bisa beda meskipun namanya sama, dan ini sering ditakrir oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara makhluk, bahkan di antara dunia dan penghuni surga ya. Ada sungai dunia dengan sungai surga berbeda, buah di dunia dengan buah di surga berbeda, wanita dunia dengan wanita di surga berbeda ya. Apalagi antara makhluk dengan Khalik. Dalam contoh ini adalah manusia dengan malaikat, sama-sama makhluk, tapi karena sumber zatnya berbeda, maka meskipun namanya sama-sama jantung, qalbun, tetapi hakikatnya berbeda. Nah, kalau antara makhluk saja berbeda, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Oleh karena tidak pantas bagi kita ketika kita menyebut wajah Allah kemudian kita bayangkan seperti Khalik. Saya suruh antum bayangkan jantung malaikat, antum enggak mampu. Mana jantung malaikat kayak apa? Enggak bisa terbayangkan. Enggak sampai logika kita. Enggak sampai. Ya, dan tidak mungkin kita bisa membayangkan jantung malaikat. Ya. Apalagi kita disuruh menghayal tentang zat Allah, tidak mungkin. Karena kita baru bisa mungkin membayangkan tentang kaifiyah zat Allah kalau kita tahu tentang kaifiyah zatnya. Kalau kita tahu kaifiyah sifat Allah, kita tahu kaifiyah zatnya. Ya. Makanya kalau orang tanya, bagaimana Allah beristiwa? Kita bilang, kaifa zatuhu. Kalau gitu bagaimana zat Allah? Kalau kau tahu bagaimana zat Allah, baru kita bisa bilang bagaimana kau tahu kaifiyat tentang istiwanya. Kalau engkau tidak tahu bagaimana kaifiyat zatnya, engkau tidak bakalan tahu kaifiyat sifatnya. Karena kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang zat. Ini sekedar faedah. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya makhluk bisa saja namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kalau makhluk di antara makhluk saja bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan Khalik. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Baik. Apa yang terjadi dengan tafsir surat Saba 23? Ternyata datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah menafsirkan tentang ayat ini. Dan ini sebaik-baik tafsir. Sebaik-baik tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian kalau tidak ada Al-Quran dengan hadis. Ya, Al-Quran dengan Al-Quran kalau tidak ada disinggung oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Tafsir itu gimana? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ini banyak dipakai oleh Ibnu Katsir, termasuk ulama tafsir yang perhatian dengan masalah ini Ibnu Katsir. Demikian juga misalnya Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitabnya Adwaul Bayan. Beliau selalu berusaha mentafsirkan ayat dengan ayat. Ini metode tafsir terbaik. Ya, karena Al-Quran adalah muhkam, kokoh, berkaitan satu dengan yang lainnya.
Yang kalau tidak ada Al-Quran dengan Al-Quran, maka tafsir ayat dengan hadis. Ayat dengan hadis. Karena yang sebaik-baik, yang lebih tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hadis, baru kemudian metode mentafsirkan antara Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dan inilah yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya selalu menukil perkataan para sahabat. Kalau nggak ada perkataan para sahabat, dia nukil perkataan para tabi'in. Karena mereka adalah generasi salaf. Mereka lebih ngerti tentang Al-Quran daripada kita. Ya. Kalau tidak ada, semuanya tidak ada, baru kemudian dengan konsekuensi dari linguistik bahasa Arab, yaitu dari secara bahasa. Baru kita secara bahasa. Maka inilah metode yang tepat. Jadi ayat dengan ayat ditafsirkan dengan ayat. Kalau nggak ada, ayat ditafsirkan dengan hadis. Kalau nggak ada, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat maupun perkataan tabi'in. Kalau tidak ada, baru dengan bahasa. Ya, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ketika tidak ada tafsir yang mendukung akan hal ini, maka kembali kepada secara linguistik, secara bahasa. Nah, di antara kesalahan sebagian orang-orang yang asal nafsir, mereka langsung ke metode bahasa, meninggalkan perkataan, meninggalkan ayat yang lain, meninggalkan hadis, ya, meninggalkan perkataan salaf, langsung menuju bahasa. Seperti menafsirkan misalnya Jahmiyah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Semuanya Allah bersama kalian di mana kalian berada. Langsung mengambil bahasa, maksudnya adalah begini. Maksudnya Allah di mana-mana, ini contoh. Langsung loncat ke bahasa, ini salah. Ada metode, harusnya tafsir ayat dengan ayat dengan hadis, baru ayat ditafsir oleh perkataan salaf, baru kemudian tidak ada, baru bahasa. Nah, ayat ini, ayat Saba, surat Saba ayat 23, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, ketika rasa takut dicabut dari hati-hati, dari jantung-jantung malaikat, maka mereka sadar setelah itu, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan dari Abu Hurairah, dan ini juga ditampilkan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Tauhid. Saya bacakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama." Jika Allah menetapkan perkara di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya, khudu'anan liqaulihi, tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ketika Allah memutuskan suatu perkara, malaikat memukul-mukulkan sayapnya, mengibas-ibas sayapnya, bi ajnihatiha khudu'anan, karena tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Allah, pada perkataan Allah. Liqaulihi itu tunduk kepada perkataan Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Seolah-olah firman Allah yang mereka dengar tersebut, ya, seperti bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang licin. Mengungkapkan seakan-akan mereka mendengar. Tentu lebih dahsyat daripada ini. Tapi mereka, kalau kita seakan-akan kita mendengar, artinya firman Allah tersebut sangat luar biasa. Sampai akhirnya mereka pingsan. Tidak kuat, ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari dada-dada mereka, qalu madza qala rabbukum, maka mereka saling berbicara, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, ya. Maka mereka menjawab, Allah mengucapkan al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Akhirnya mereka perbincangkan tentang isi daripada wahyu Allah tersebut. Tadi Allah bilang apa? Mereka dengar, kemudian mereka pingsan, kemudian mereka ketika bukan pingsan, artinya mereka rasa takut luar biasa. Ketika dicabut rasa takut, baru mereka mulai komentar di antara mereka, ya. Fa yasma'uha mustariqu sam'i, maka pembicaraan mereka didengar oleh pencuri berita. Wa mustariqu sam'i hakadha ba'dhuhu fawqa ba'd, dan pencuri berita mereka seperti ini, saling apa? Tumpuk menumpuk, saling tumpuk menumpuk. Yang ini sampaikan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil faedah lagi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dicetak ada 1 jilid, ada 2 jilid. Dan perkataan ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Dalam kitab Tauhid, ya, di bab terakhir dari Fathul Bari. Dia nukil bagaimana Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Allah berbicara dengan suara karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah berbicara dengan suara, dengan huruf dan suara, dan didengar. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini juga dengan hadis yang lain ketika pada hari kiamat kelak
Allah nada fayunadi bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Kata Nabi SAW, fayunadi, pada hari kiamat kelak Allah akan menyeru. Nida itu suara. Nida bahasa Arab artinya menyeru, artinya suara, bersuara. Ya, bisautin. Nabi mengatakan dengan suara jelas, bisautin. Hadis sahih. Ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari agar kita tahu bahwasanya akidah kita akidahnya Imam Bukhari. Bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Didengar oleh orang yang jauh maupun orang dekat sama saja. Apa kata Imam Al-Bukhari mengomentari hadis ini? Bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kalau suara makhluk semakin jauh didengar, semakin tidak terdengar. Kita bicara sama orang semakin jauh, semakin kecil mendengar suara kita, semakin jauh semakin tidak terdengar. Tapi Allah berbicara dengan suara yang dekat jauh sama saja mendengar. Ini menunjukkan Allah punya suara, tapi suara Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis ini yang sering kita baca. Di antara dalil akan hal ini, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara malaikat. Buktinya malaikat, kalau mendengar suara Allah, mereka sampai ketakutan. Lain halnya mereka ketika mendengar suara di antara mereka, mereka tidak takut. Imam Bukhari jelasin. Buktinya ketika mereka saling bertanya-tanya, qalu madza qala rabbukum? Apa tadi yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qaulul haq, Allah telah menyampaikan kebenaran begini. Ketika mereka saling berbicara, malaikat dengan malaikat saling mendengar suara di antara mereka, mereka tidak ada masalah. Tetapi ketika mereka mendengar firman Allah, mereka ketakutan. Seakan-akan ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhu dzalik. Seperti suara yang seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin, sangat memekakan telinga sampai masuk ke dalam jantung mereka, rasa takut tersebut. Masuk dalam jantung mereka. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Dan hadis ayat terlalu banyak akan hal ini. Ya, ayat terlalu banyak akan hal ini. Ya. Di dunia Allah berbicara dengan sebagian nabinya, di hari kiamat juga Allah akan berbicara dengan bertanya kepada orang-orang, ya. Allah tegakkan hujah, Allah bertanya kepada mereka yang mereka dengar pembicaraan tersebut dan mereka bisa menjawab. Mereka bisa menjawab, ya. Baik. Ini hanya istitrat, hanya tambahan. Kita kembali kepada tujuan dari hadis ini. Hadis ini, ya, ingin menjelaskan bahwasanya malaikat yang sangat dekat dengan Allah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, kemudian sampai rasa takut dari jantung mereka dicabut, baru mereka bisa bicara dengan normal. Ketika mereka sedang bicara dengan normal, ternyata pembicaraan mereka didengar oleh pencuri berita. Pencuri berita maksudnya setan. Wa mustariqus sami hakadza ba'dhu fawqa ba'd. Dan pencuri berita tersebut begini, saling tumpuk menumpuk. Maksudnya para jin, setan-setan. Ya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Maka yang paling atas, setan paling atas dengar malaikat bicara di langit. Mereka numpuk-numpuk. Jadi maksudnya setan juga bisa terbang, tapi terbang mereka terbatas. Ya, beda dengan malaikat. Malaikat luar biasa naik turun dengan jarak yang cepat, kemudian mereka bergerak dengan cepat. Ya, kita bilang makhluk yang ajib, menakjubkan malaikat. Tapi intinya setan-setan ini bertumpuk-tumpuk. Maka yang paling di atas mendengar berita yang dibicarakan oleh malaikat tentang masa depan. Allah menyampaikan tentang masa depan. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian yang paling atas over ke yang bawah. Tsumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu, kemudian yang di bawah over lagi yang kepada yang ke bawah. Hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin. Sampai dioper sampai pada lisannya dukun atau penyihir. Farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiha. Tetapi bisa jadi sebelum sampai ke lisannya penyihir, terkadang sudah terkena percikan lemparan bintang, ya. Ya, percikan bintang kena mereka atau ada api yang mengenai mereka. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang mereka di langit, ya, sudah lempar dulu, sudah over berita baru kena lemparan bintang. Intinya terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Wa yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, maka sang dukun menambah dengan 100 kedustaan. Wa yuqalu, maka dikatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza, ya, maka dikatakan tentang sang dukun, bukankah sang dukun pernah berkata pada kita pada hari ini akan terjadi ini dan ini?
Wa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dukun tersebut dibenarkan ya akibat berita yang didengar dari langit. Hadis ini bercerita tentang bagaimana keterkaitan dukun dengan syaitan. Bahwasanya dukun asli yang punya hubungan benar-benar dengan syaitan, terkadang dia meramal benar. Tapi ini dahulu sebelum Nabi diutus, kemungkinannya besar. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, betapa sering dukun meramal ternyata benar. Nabi cerita, kenapa terkadang dukun meramal itu bisa benar? Allah memberi ujian ya. Ada ujian. Terkadang Allah menyampaikan berita tentang masa depan kepada para malaikat, dan malaikat memperbicarakan berita tentang masa depan tersebut. Ada setan yang dengar. Dia over sampai ke lisannya dukun atau lisannya penyihir. Oleh karenanya kalau ada dukun meramal sesekali benar, maka yakinlah itu dukun asli. Benar-benar dia punya hubungan dengan setan. Tapi kalau ada orang ngaku dukun ngeramal salah terus, ini dukun palsu. Berarti dia sok-sok jadi dukun. Belum tentu dia punya hubungan dengan setan. Belum tentu dia punya hubungan dengan setan. Justru kalau ada orang ngeramal benar, ini kita bilang ya. Inilah dukun apa? Dukun asli. Inilah dukun asli. Berarti dia punya hubungan dengan setan ya. Dia punya hubungan dengan setan. Dan menakjubkan di sini, sang dukun dia tambah dengan 100 kedustaan. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun tambah dengan 100 kedustaan. Dia dengar mungkin samar-samar, tidak jelas pasti, dia tambah-tambahin, diperindah, ya. Terkadang dia bilang insyaallah saya enggak mau mendahului Tuhan, saya begini, ini kira-kira begini, ditambah-tambahin. Kalau yang disampaikan kepada dia tidak begitu jelas, ditambah-tambahin. Kalau jelas dia bisa memastikan dan macam-macam ya. Yang menakjubkan di sini, gara-gara dia pernah benar sekali di antara 100 kedustaan, dia pernah benar sekali. Orang-orang akhirnya itu yang diingat. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza wa kadza. Bukankah dukun ini pernah berkata kepada kita akan terjadi demikian dan benar-benar terjadi? Demikian dan benar-benar terjadi, ya. Fayusaddaqu, maka dukun tersebut dibenarkan oleh masyarakat bitilkal kalimati lati sumi'at minas sama. Gara-gara satu berita tersebut, dia selalu dibenarkan oleh masyarakat. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Abdul Wahab bagaimana masyarakat justru berpegang kepada kebatilan. Ya. Ini dukun pernah benar sekali, 100 kali ngeramal salah. Cuma ngeramal sekali benar. Itu selalu diingat. Benarnya dukun ingat-ingat sehingga dukun tersebut jadikan pegangan. Orang datang meskipun dia ngeramal sudah 100 kali salah. Tapi karena dia pernah ngeramal sekali benar, semua orang percaya sama dia. Berbeda dengan sebaliknya dengan sebagian dai, terkadang sudah sering benar, terkadang salah sekali 2 kali, ditinggalkan oleh sebagian orang. Kebalik. Yang kebaikannya dilupakan. Kesalahannya diingat-ingat bahkan ditinggal. Dukun sebaliknya. Dia benar sekali 2 kali, ya. Benar sekali 2 kali, salahnya 100 kali, yang diingat benarnya tersebut sekali 2 kali tersebut. Ini hal yang menyedihkan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya kalau ada yang ngaku tahu ilmu gaib, maka tidak benar, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberitahukan kepada sebagian nabi. Kata Allah, alimal ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak membukanya kepada siapapun kecuali kepada para rasul. Allah hanya kasih tahu kepada malaikat, rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia. Ya, sebagai penguat mukjizat bagi mereka, Allah kabarkan sebagian ilmu gaib. Adapun selain rasul malaikat dan rasul manusia, yaitu para nabi, maka tidak ada yang tahu ilmu gaib. Enggak ada. Firasat beda. Kalau firasat Allah berikan kepada orang beriman, dia ada firasat. Sepertinya itu oke. Tapi kalau meramal hal yang masa depan, ya, memastikan itu hanya nabi atau dukun, hanya nabi atau dukun. Baik, kita lanjutkan. Dalil berikutnya masih berbicara tentang malaikat. An-Nawas bin Sam'an, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Jika Allah hendak mewahyukan suatu perintah, perhatikan, takallama bil wahyi. Allah berbicara dengan wahyu. Takallama, Allah berbicara dengan wahyu. Akhadhatis samawati minhu rajfah. Maka langit pun bergerak, ya, gara-gara firman Allah tersebut. Au qala ra'datan syadidatan, ya. Atau rasa takut yang kuat. Khaufan min Allah, karena takut kepada Allah.
Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iku wa kharru sujada. Kalau penghuni langit mendengar firman Allah tersebut, maka mereka pun ketakutan dan mereka tersungkur sujud. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Penghuni langit malaikat tersungkur sujud takut kepada Allah. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah sebutkan mereka malaikat tersebut takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Yang pertama kali hilang rasa takutnya mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka terus Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril yang Allah kehendaki. Tsumma yamuru Jibril alal malaika. Kemudian Jibril melewati malaikat mengabarkan, kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, madza qala rabbuna ya Jibril. Setiap Jibril melewati langit, maka malaikat penghuni langit bertanya, wahai Jibril, apa yang diwahyukan oleh Rabb kami? Fayaqulu Jibril menjawab, qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah telah menyampaikan kebenaran, Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semuanya berucap seperti ucapan Jibril, yaitu qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah menyampaikan kebenaran dan Dia Maha Tinggi dan Maha Besar. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Maka Jibril menyampaikan wahyu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi adalah hadis-hadis ayat dari surat Saba ayat 23 yang kemudian ditafsirkan dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di antaranya, ya, baik hadis Abu Hurairah, kemudian juga tadi ada hadis Nawas bin Sam'an, ya. Yang ini semua menjelaskan tentang bahwasanya malaikat adalah makhluk yang sangat hebat, ya. Saya akan bacakan kehebatan malaikat. Artinya ini logika sederhana. Artinya gimana kamu kemudian menyembah mayat, menyembah wali misalnya? Malaikat lebih hebat dari mereka. Malaikat lebih hebat daripada mayat-mayat, malaikat lebih hebat dari wali-wali dan mereka tidak pantas disembah. Lebih dekat mana? Wali dengan Allah atau malaikat dengan Allah? Lebih dekat malaikat. Malaikat di langit. Dekat. Al-malaikatul muqarrabun. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat. Allah berbicara dengan malaikat. Tadi hadis-hadisnya jelas. Tapi kalau malaikat saja tidak berhak untuk disembah, apalagi manusia. Di antara keistimewaan malaikat yang berkaitan dengan ketakwaan, pertama, malaikat sangat dekat di sisi Allah. Berbeda dengan manusia yang tinggal di bumi, jauh dari Allah. Allah sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat. Allah berfirman, fa in istakbaru, dalam surat Fussilat ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka sombong, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, manusia sombong, kata Allah enggak ada masalah. Masih ada hamba-hambaku yang menyembahku. Apa kata Allah? Fa in istakbaru, kalau mereka sombong, tidak mau bertauhid kepada Allah, falladzina 'inda rabbika, mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu, yaitu malaikat, yusabbihuna billahu bil-laili wan-nahar, senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Artinya kalian manusia tidak mau beribadah, enggak ada masalah. Allah punya makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah bosan, la yas'amun. Manusia tidak mampu seperti malaikat. Kita siapa yang bisa baca Quran tidak berhenti-berhenti? Pasti ada kebosanan. Iman kita tidak seperti iman malaikat. Malaikat beribadah, berzikir, tidak pernah bosan. Kita terkadang harus variasi. Makanya Allah memberikan ibadah yang bervariasi. Ada salat, ada baca Quran, ada zikir. Ya. Malaikat kalau sudah ibadah, tidak ada rasa bosan. La yas'amu. Ya. Jadi mereka unggul dari sisi pertama, mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dari sisi ibadah, mereka tidak pernah bosan. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak pernah letih dalam beribadah. Ya. Berbeda dengan manusia letih. Kita perlu istirahat. Ibadah, istirahat. Malaikat tidak pernah istirahat. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam. Yusabbihuna al-laila wan-nahara. Artinya sepenuh malam mereka bertasbih, sepenuh siang mereka bertasbih, la yafturun, dan mereka tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kita enggak bisa seperti malaikat. Kemudian apa lagi? Kalau di sisi ketakwaan, malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang. Kita bermaksiat dengan pandangan, kita melihat yang haram, bermaksiat dengan pendengaran, kita dengar yang haram,
bermaksiat dengan lisan, kita ucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alaihim malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka la ya'sunallah, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah membanggang Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat selalu nurut, tidak pernah bermaksiat. Ini dari sisi dekat, tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah bermaksiat. Dari sisi fisik, enggak ada apa-apanya manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Kata Nabi, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mimma rijin min nar. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma susifa lakum. Adapun Adam diciptakan dari tanah. Ya, pertama dari sisi penciptaan malaikat dari cahaya. Yang kedua, malaikat memiliki sayap, bisa terbang ke sana kemari. Manusia lemah, tidak bisa kemana-mana. Ya. Mau kemana harus naik kapal, harus naik motor, ke atas harus naik pesawat. Ya. Malaikat terbang sana kemari, bebas. Lebih sempurna daripada manusia. Kemudian dari sisi besarnya tubuh, sebagian malaikat tubuhnya sangat luar biasa. Nabi pernah berkata, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Diizinkan bagiku untuk menyampaikan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Sungguhnya malaikat tersebut jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya adalah jarak perjalanan 700 tahun. 700 tahun menunjukkan malaikat tersebut sangat-sangat besar. Malaikat Jibril 600 sayap. Ketika dia buka bentuk aslinya, Nabi cuma melihat bentuk asli malaikat Jibril 2 kali. Ya 2 atau 3 kali, 2 kali. Ketika dia buka sayapnya satu, saddal ufuk, maka seluruh cakrawala tertutup dengan sayap malaikat Jibril. Dari sisi kekuatan, malaikat juga sangat kuat ya. Gerakannya sangat cepat, kemudian sangat kuat ya. Sampai disebutkan dalam sebagian buku tafsir yang mengangkat negeri Sodom dan negeri-negeri sekitarnya pelaku homoseksual diangkat ke langit turun ke bawah adalah sayapnya malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril. Ini tidak ada hadis yang khusus masalah tapi disebutkan oleh para ahli tafsir. Nah, kesimpulannya, kalau malaikat ya, yang mereka begitu hebatnya dekat dengan Allah, ya, tidak pernah bermaksiat, bertakwa luar biasa, ya, selalu tunduk kepada Allah, itu pun tidak sombong, itu pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja tidak pantas untuk disembah. Karena orang-orang musyrikin Arab sebagian mereka menyembah malaikat, ya. Mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah karena malaikat sangat luar biasa, mereka bilang putri-putri Allah. Allah berfirman, "Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan 'azima." Maka apakah patut Tuhan Allah memilihkan bagi kalian anak laki-laki sedang dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Jadi orang musyrikin dahulu kalau punya anak perempuan mereka bunuh anak laki-laki yang mereka simpan. Tapi mereka bilang Allah punya putri. Maka Allah bilang ini tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah bagian tidak adil. Kalian tidak suka dengan anak perempuan tapi kalian bilang Allah punya anak perempuan yaitu malaikat. Menunjukkan bahwasanya mereka sebagian mereka menyembah malaikat dengan mengangkat atau menganggap malaikat tersebut adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kembali lagi jika ternyata malaikat yang begitu hebat, begitu luar biasa tidak patut untuk disembah, apalagi makhluk yang lemah, enggak bisa apa-apa, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat saja enggak boleh. Sekarang itu malaikat penjabut nyawa. Orang bilang Israel, tapi dalilnya tidak ada. Apakah boleh kita berdoa, ya Israel jangan cabut nyawaku? Tidak boleh, syirik. Kita minta panjang umur sama Israel, ya Israel panjangkan umur, jangan kau cabut nyawaku nanti 10 tahun lagi. Tidak boleh, syirik. Ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pembawa awan, ada malaikat, apa kita bilang enggak malaikat hujan, turunkan hujan, tidak boleh. Ya malaikat hujan tahanunnya enggak boleh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat pengatur gunung, gunung jangan hancurkan, jangan meledakkan dirimu, malaikat gunung tahan itu gunung, enggak boleh, hukumnya syirik. Ini padahal malaikat mampu. Dia mampu kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian bagaimana logika seorang minta kepada mayat yang tidak bisa apa-apa? Yang kalau mati nggak bisa apa-apa, makanya kita yang mandikan, kita yang sholatkan, kita yang kuburkan, kita yang kafankan, kita yang mandikan, kita yang pakaikan baju kain kafan, kita yang sholatkan karena dia nggak bisa sholat lagi. Ya kalau dia bisa sholat, kalau dia bisa mandi, siapa yang mau dimandiin sama orang? Nggak mau lah kita ya. Kita nggak mau ya. Teman kita mandiin kita, ya malu lah. Kita mau mandi sendiri. Ini kita dimandi. Kenapa nggak bisa mandi sendiri? Kenapa dimandikan sama teman? Karena kita nggak bisa mandi lagi kalau sudah meninggal. Oh, dipakaikan baju sama teman. Yang enggak lah. Kita nggak mau. Kita bisa pakai baju sendiri. Kalau kita sudah nggak bisa pakai baju sendiri kalau meninggal, maka dipakaikan baju sama teman. Terus kita disolatin. Ngapain disolatin? Kita pingin sholat. Bukan disolatin. Tapi kalau kita sudah nggak bisa sholat, gimana lagi? Kemudian dipikul karena nggak bisa jalan ke kuburan, kita dipikul kalau kita sudah meninggal. Apakah pantas kemudian kondisi mayat yang seperti ini sudah tidak bisa berbicara, sudah tidak bisa berjalan, sudah tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa mandi, tidak bisa sholat, kemudian kita minta-minta kepada mayat tersebut? Ini sangat-sangat tidak logis. Wong malaikat yang begitu hebat saja tidak boleh kita minta kepada para malaikat. Ini saya rasa pendalilan yang sangat hebat dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, logika yang sangat nyambung. Agar seorang berpikir bagaimana kemudian diminta kepada makhluk sementara malaikat yang begitu hebat saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kurang lebih yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.